Biarin kami spesifik ngomongin soal kenapa seorang Presiden Republik Indonesia di tahun 2026 masih bisa bilang dolar nggak ada dampaknya masyarakat desa. Kok bisa? Lalu ada orang Gerindra yang bilang ini dipotong, harusnya lihat konteks utuhnya. Lagi pengen ngomongin soal koperasi, ya udah nggak apa-apa. Soal koperasi kita bahas. Nanti akan ada diskusi lagi tuh soal dampak dari koperasi desa Merah Putih, soal pembiayaannya, soal eksekusinya, soal dampak ekonomisnya kepada kewirausahaan yang ada di Indonesia. Itu jadi diskusi terpisah. Tapi jangan berhentiin kami lagi pengen ngomongin soal Presiden Republik Indonesia bilang bahwa masyarakat desa nggak terdampak sama dolar. Pak Purbaya ngomong gini. Ya harus lihat konteksnya dong. Itu kan lagi ngomong ke masyarakat desa. Lagi pengen menenangkan masyarakat desa. Lah, justru itu poinnya. Jadi menurut Pak Purbaya, Pak Prabowo boleh bohong kepada masyarakat desa. Boleh Pak Prabowo ngomong, masyarakat desa, gue pengen nenangin lu, dolar itu gak terdampak sama lu. Emang boleh ngomong kayak gitu? Di saat sebenarnya seorang Presiden Republik Indonesia tahu justru terdampak. Kan gak boleh. Pilihannya antara bohong atau bodoh. Emang boleh bohong sama rakyat kecil? Satu lagi, emang boleh bodoh menjadi seorang Presiden Republik Indonesia? Kan gak boleh. Dan yang juga mengganggu pikiran gue itu adalah Pak Prabowo bilang gini, dolar naik itu berdampak kepada masyarakat kecil. Seakan-akan beliau nggak peduli sama masyarakat menengah ke atas yang terdampak. Padahal masyarakat menengah ke atas itu rakyatnya juga. Rakyatnya Pak Prabowo juga. Memang suara yang banyak yang mesti dikelola sama Pak Prabowo, suara masyarakat kecil. Tapi apakah boleh seorang Presiden Republik Indonesia bilang, ya yang menengah ke atas mah nggak saya pikirin. Tenang, masyarakat bawah saya mikirin Anda dan ini tidak terdampak sama Anda. Emang boleh ngomong kayak gitu? Kan tetap nggak boleh. Yang nggak milih yang nggak milih Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia pun tetap rakyatnya Pak Prabowo. Beliau sendiri yang ngomong di salah satu pidatonya. Yang nggak milih saya pun tetap adalah rakyat saya. Tetap saya harus pikirkan. Dalam gagasannya, beliau tahu itu. Beliau tahu bahwa seharusnya beliau nggak boleh ngomong kayak gitu.